Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Tama Pardede, umur saya 39 tahun. Profesi saya saat ini jualan minuman, Thai tea, dan ice meal. Itu aja. Saya kenal dunia perbankan sewaktu saya tamat kuliah di tahun 2003. Saya bergabung di salah satu perusahaan, di salah satu perbankan pemerintah untuk memasarkan produk yang namanya KPR dan multiguna. Di situ saya sebagai sales menawarkan KPR ke nasabah supaya mereka mengajukan melalui bank kita tersebut. Tapi memang nggak lama di situ, karena selepas itu kurang lebih setahun saya mencoba untuk melamar lagi di perusahaan yang lain, sehingga di 2004 akhir awal saya diterima di salah satu perusahaan pembiayaan nasional yang cukup besar untuk di Indonesia dan mempunyai cabang yang begitu banyak pada saat itu, dan sampai sekarang pun mungkin lebih banyak lagi. Awal saya mulai bergabung di situ sebagai surveyor. Surveyor itu ialah bertugas untuk mensurvei setiap calon nasabah yang untuk memperoleh kredit mobil. Banyak suka duka di situ memang, karena bagian lapangan selalu berinteraksi dengan banyak orang, sampai dengan sekitar 4 tahun saya disurvei, saya dimutasi ke bagian kolektor. Di situ juga saya cukup lama juga, 4 tahun bergabung di bagian tim collection yang menghadapi rata-rata customer yang bermasalah dengan kreditnya. Banyak juga suka dukanya, cuman kalau untuk diucapkan ya cukup banyak lah, nggak mungkin lah untuk di sini gitu. Sekitar 4 tahun di situ saya kembali lagi 2 tahun di collection, saya kembali lagi dipromosikan sebagai analis kredit di tempat yang sama. Di bagian analis saya bertugas untuk istilahnya first approval di awal untuk menyetujui layak tidaknya satu pengajuan kredit. Di sini memang saya yang awal mula saya sudah mulai mulai gelisah katanya. Karena mungkin karena pengaruh juga lingkungan, juga berteman, yang saya sudah mulai berteman dengan teman-teman yang sudah berhijrah. Makanya 8 tahun lebih saya di bagian analis ini, saya perhatikan kok banyak menjolimin orang gitu lah. Kita dipaksa untuk sempurna di situ, sementara tidak mau melihat dengan kondisi
si nasabah itu. Sampai dengan satu cerita, saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada bapak-bapak mobilnya ditarik di waktu malam hari dengan kondisi anaknya masih tidur di situ. Saya membayangkan bagaimana perasaan anak itu diangkat dari kursi tempat tidurnya di belakang baris kedua. Itu membayangkan langsung ke anak saya gitu. Ini kok sejolim ini, pikir orang. Apa nggak ada toleransi atau apa gitu. Walaupun lah bapaknya mungkin bermasalah dengan kreditnya, alangkah baik dan bijaksananya ini diselesaikan dulu di rumah, anak ditinggalkan atau apa, barulah mobil diserahkan. Dari situlah mulai rasa kegelisahan itu makin membuat nggak tenang. Sampai dengan melihat posting-postingan tentang riba, saya bertanya, apa benar ini riba gitu? Apa benar ini diharamkan gitu? Karena jujur aja saya termasuk orang yang pakir tentang ilmu tentang muamalah itu. Akhirnya saya mencari tahu sendiri gitu tentang riba itu apa. Saya lihat posting-postingan ustadz, saya perdalam ini ustadznya siapa gitu kan. Saya cari tahu di Google, saya cari di YouTube, sampai dengan saya suka mendengar kajian-kajian itu. Kajian-kajian itu, dan saya lihat semuanya memang berdalil, ada dasarnya gitu kan. Al-Quran surat 275 sampai 279, itulah yang selalu saya ulang-ulang. Saya pelajari, saya baca. Sampai dengan bilang, kalau seperti ini dosanya, kenapa saya mesti bisa bertahan di situ? Karena ada beberapa teman, mungkin mereka yang beranggapan itu tidak riba di situ. Dengan alasan ada surat BAST, ada surat apa gitu kan, ada serah terimanya, ada jual beli. Tapi realnya memang itu hanya formalitas saja. Di lapangannya tidak seperti itu. Gitu. Itulah yang membuat saya semakin mencari tahu tentang ilmu agama, tentang hukum syariah, tentang muamalah itu.